bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar
ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Peserta dimohon berdiri.
Selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dalam acara aksi nyata dari calon guru penggerak yang akan diberikan. Salawat beriring sama, tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita yang lebih besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Yang kami hormati Bapak Ibu beserta aksi nyata dari SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Pertama sekali kami dari sekolah mengucapkan apresiasi sekali kepada calon guru penggerak yang melakukan aksi nyatanya kepada rekan-rekan guru kita di SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Dalam aksi nyatanya penyebaran atau diseminasi pemahaman budaya positif. Ini adalah sebuah pemahaman yang diberikan oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan dapat kita terapkan apa yang telah dipahami, dipelajari oleh rekan-rekan kita calon guru penggerak. Di sini itu tentang budaya positif. Nah, di budaya positif ini banyak yang bisa kita lakukan di SMK kita. Ada yang pertama yaitu ada gerakan literasi sekolah, itu minat, nilai, jadi pekerti dan kearifan lokal. Ada juga kegiatan ekstrakurikuler, itu kan budaya positif yang telah berjalan di sekolah kita. Ada lagi kegiatan kebiasaan awal dan akhir. Nah, ini kan budaya positif yang sangat bisa kita maksimalkan, seperti membaca doa di awal pembelajaran, menyanyikan lagu kebangsaan. Di akhir pembelajaran kita juga dapat menyanyikan lagu kebangsaan. Itu adalah kebiasaan bersalaman dengan siswa di dalam menjelang masuk kelas. Ada juga keyakinan kelas. Ini mungkin akan dibahas oleh Bapak Ibu CGP kita. Ada juga kebiasaan perilaku yang bersifat spontan. Jadi nanti dari budaya positif ini bagaimana kita memahami melatih anak didik kita kebiasaan dia yang spontan, misalkan dia ada permasalahan dengan kawannya, bagaimana kita membiasakan dia bersifat memohon maaf. Itu kan bahwa budaya-budaya positif yang harus kita bangun di sekolah kita. Bagaimana dia merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Ada langkah. Dan juga menetapkan tata tertib sekolah. Ini juga sudah ada di tata tertib sekolah. Jadi kami dari staf pimpinan sangat mendukung sekali kegiatan ini. Mari kita sama-sama Bapak dan Ibu memahami apa yang telah dipelajari, dibuat presentasinya. Ini kan namanya diseminasi, penyebaran informasi dan pengetahuan kepada khalayak luas. Jadi sesuai dengan slogan dari guru penggerak, tergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nah, jadi kita juga mungkin dalam guru penggerak ini berusaha untuk menggerakkan dari rekan-rekan guru yang lain. Akhir itu saja mungkin sambutan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar, aman, dan dapat sama-sama kita pahami. Dan sudah saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah
diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 saya. Terima kasih Bapak Ibu telah bersedia hadir di aula tercinta kita ini. Bapak Ibu, karena hari sudah siang menuju sore Bapak Ibu, kalau untuk slide itu sudah kita siapkan. Namun sebelum mulai Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya karena ini jam-jam riskan Bapak Ibu ya. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, mungkin semuanya berdiri dulu, berdiri sejenak Bapak Ibu ya, mohon kerjasamanya. Karena ini termasuk budaya positif kami di kelas, yaitu ice breaking. Nah, nanti aksi nyata ini Bapak Ibu, tugas saya sebagai calon guru penggerak akan diupload nanti di YouTube dan dikoneksikan nanti dengan PMM. Jadi ice breaking kita ini nanti akan ditonton oleh siapapun nantinya. Bapak Ibu, instruksinya di saat nanti saya menyebutkan kata pagi, Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Di saat saya mengatakan siang, Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Lanjut yang ketiga, di saat saya mengatakan tepuk sore, Bapak Ibu tepuk tangan 3 kali. Tapi di saat saya mengatakan malam, Bapak Ibu tepuk tangan tapi seperti tepuk tangan itu tidak jadi. Oke Bapak Ibu ya, kita latihan dulu. Pagi, siang, sore, malam. Oke, mantap. Langsung kita simulasi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa terapkan di kelas, apalagi di saat jam-jam siang. Pagi, siang, sore, malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak ice breakingnya, tapi satu saja. Kita lanjut. Ini temanya Bapak Ibu, aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang kenapa ini kita angkat, yang pertama, selama ini murid tidak suka dengan peraturan. Jika mereka melanggar, pasti dapat sanksi atau hukuman dan cenderung akan dipermalukan. Bapak Ibu, saya jurusan listrik. Dulu kami berpatokan pada kuil Bapak Ibu. Seluruh pelajaran kami patokannya kuil. Kuil itu dulu singkatannya peraturan umum instalasi listrik. Tapi diganti kemudian hari. P-nya diganti menjadi persyaratan umum instalasi listrik. Sampai sekarang. Kenapa diganti? Karena kalau peraturan itu identik dengan sanksi. Banyak instalatir di luar sana yang tidak mengikuti aturan dari kuil. Karena itu ahli-ahli listrik di Jakarta sana merubah istilah peraturan menjadi persyaratan. Sama Bapak Ibu, di sekolah kita anak-anak itu selalu identik dengan peraturan. Asal mengenal peraturan identik dengan disiplin. Hari ini saya akan mengupas tentang budaya positif seperti apa yang saya dapatkan sewaktu pelatihan yang diajarkan oleh narasumber di pendidikan guru penggerak. Tujuan aksi nyata Bapak Ibu untuk menciptakan murid yang merdeka dan memiliki kedisiplinan yang kuat. Lalu menemukan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ada 2 istilah Bapak Ibu. Kalau di industri, apalagi kita di SMK, kita mengenal istilah budaya kerja industri, budaya kerja di perusahaan. Kalau di sekolah kita mengenal istilah budaya positif di sekolah. Nah, ini mohon bantuan Bapak Ibu. Ada kata kuncinya di sini Bapak Ibu, budaya itu. Apakah di sini yang dimaksud budaya ada istiadat atau apa? Ini mohon pandangan pendapat dari Bapak Ibu. Budaya di sini maksudnya seperti apa itu? Kalau di industri tadi ada budaya industri, kalau di sekolah ada budaya positif. Nah, budaya ini apa kira-kira? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat Bapak Ibu, masukan mengenai budaya ini Bapak Ibu? Oke, silakan Bapak Awalud. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Dengan pertanyaan tadi, apakah itu budaya? Menurut kami, hemat kami, budaya itu adalah suatu kebiasaan yang biasa dilakukan atau diulang-ulang yang mempunyai nilai dan diyakini itu adalah suatu nilai positif atau kebaikan.
Jadi saya ulangi, kebiasaan yang diyakini dan dilakukan terus-menerus dan itu bernilai kebaikan. Itu adalah budaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Awahul. Bapak Ibu, yang disampaikan Pak Awahul sangat tepat Bapak Ibu. Kalau di perusahaan itu mereka sering menyebut habit. Nah, kalau kita sering menyebut budaya, pilih. Jadi betul, budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, terus-menerus. Karena menjadi kebiasaan dilakukan akhirnya menjadi membudaya. Seperti anak yang setiap pagi bangun pagi, anak yang datang tepat waktu. Kalau dilakukan terus-menerus itu akan menjadi budaya. Tolak ukurnya Bapak Ibu untuk terbentuknya keyakinan kelas. Nah, ini bahasa yang kami di guru penggerak ada istilah baru Bapak Ibu. Selama ini kita mendengar peraturan anak yang rambutnya panjang dapat sanksi, anak yang begini dapat sanksi. Sekarang ada istilah keyakinan kelas Bapak Ibu. Melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas. Jadi keyakinan kelas ini sangat berperan di sini wali kelasnya, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru juga bisa membuat semacam keyakinan kelas. Keyakinan kelas diawali terlebih dahulu oleh kesepakatan kelas. Kita lanjut. Tolak ukurnya siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Sasaran pertama, mengajak kepala sekolah untuk mendiskusikan penting penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Artinya sebelum kami melakukan ini kita sudah berdiskusi apa yang kami dapatkan itu nanti akan kita terapkan. Nanti di akhir Bapak Ibu kita akan lihat penerapan budaya positif, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas. Kata kolaborasi ini sangat sering saya dengar di program pendidikan guru dari Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas itu tidak bisa dijalankan oleh satu orang. Kita butuh dukungan yang pertama dari kepala sekolah atau manajemen sekolah, dari rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana sangat menentukan juga Bapak Ibu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan orang tua juga sangat berperan penting karena anaknya lah nanti akan di sekolah, yang akan sekolah di sekolah kita ini. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, di sini saya garis bawahi Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak dulu Bapak Ibu. Kita buat yang sederhana saja, tapi dijalankan. Contoh kebersihan, kita buat keyakinan. Saya terinspirasi kalimat keyakinan ini Bapak Ibu dari ilustrasi pemakai helm Bapak Ibu. Kenapa si A, si B itu sering menggunakan kendaraan bermotor menggunakan helm? Kalau hanya aturan, mereka akan memakai helm kalau ada polisi, takut kena tilang. Tapi kalau mereka sudah yakin akan keselamatan, ada tidak ada polisi, itu helm akan dipakainya. Sama dengan ini Bapak Ibu. Kalau sesuatu yang telah kita sepakati, anak yakin Bapak Ibu, tanpa kita suruh, tanpa kita beri hukuman, tanpa apapun mereka akan kerjakan. Datang tepat waktu, bersalaman dengan guru dan lain sebagainya, berdoa. Jadi tidak usah terlalu banyak di awal dulu dengan siswa. Yang penting beberapa item tapi dijalankan. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Di awal nanti kita minta pendapat dari siswa, silakan sampaikan apa keyakinan kelas menurut kalian masing-masing. Nanti kita tempel menggunakan kertas kecil di tempat tulis. Kita sepakati kira-kira mana yang bisa kita jalankan. Kata kuncinya tadi Bapak Ibu, tidak perlu banyak-banyak dulu. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat, mencatat semua masukannya, susunlah keyakinan kelas sesuai pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kalimat-kalimat yang dalam bentuk negatif
seyogianya kita kurangi Bapak Ibu di sekolah. Lalu setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Sehingga di sini nanti ada yang namanya konsistensi dan komitmen. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Artinya nah ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, jalur hijau Bapak Ibu. Ini saya dapatkan dulu waktu magang di PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Jakarta Timur. Pesan dari orang Jepang, saya lupa namanya. Apa ya Bapak Ibu? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Langsung duduk di kursi masing-masing ya. Duduk di kursi seperti biasa. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita awali dulu dengan berdoa. Siapa yang akan mimpin doa? Oke, silakan Ridho. Baik, setelah berdoa, kenapa kita harus berdoa? Supaya pembelajaran kita diberkahi dan diridhai oleh Allah, dan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan kita berdoa mendapat pahala. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran,
kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran atau surat-surat pendek. Pagi ini Bapak minta seperti yang Bapak tagih minggu sebelumnya, yaitu hafalan surat Al-Adiyat. Siapa yang sudah bisa, yang sudah hafal surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 11? Oh ya, M. Yusuf Radiko, silakan dimulai dari Auzubillah. Yang lain simak ya, ketika orang teman baca Al-Quran, yang lain dengarkan. Innal insana lirabbil kanud wa innahu lihubbil khairi lasyahid afala ya'lamu ubsira ma fis sudur Wa husila ma fis sudur inna rabbakum bihim yawma idzil kabir. Oke. Masih ada sadaqallah. Masih ada beberapa ayat yang belum lancar Yusuf Radiko ya. Untuk di rumah nanti diulang lagi. Minggu depan Bapak tagih. Lanjut satu orang lagi yang sudah menghafal surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Masih ada? Satu orang? Siapa? Kalau bisa yang perempuan lah. Tadi yang laki-laki sudah. Siapa yang bersedia atau Bapak tunjuk saja? Kalau waktu kelas 10 itu hafalannya masih surat-surat yang pendek, Al-Qari'ah, Atin. Kalau sudah kelas 3 yang agak tinggi lagi, nanti kita hafal surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Lalu nanti An-Naba. Untuk sekarang Al-Adiyat. Putri gimana bisa? Al-Adiyat, silakan dicoba Putri. Seberapa bisa saja. Auzubillah dulu. Alhamdulillah lancar ya. Nah, untuk hari ini Bapak minta cuma 2 orang saja. Untuk minggu depan Bapak tagih lagi 2 atau 3 orang. Bapak berharap semuanya hafal. Yang sudah hafal surat Al-Adiyat, lanjut menghafal surat Al-Mu'minun 1 sampai 10. Yang dimulai dari ayat pertamanya qad aflahal mu'minun. Sedikit bicara, banyak bekerja.
si bungkui sang kuatnya gak kadang deh.